Mengapa saya harus memenuhi undangan dari Bapak Agus? Karena sekarang Indonesia memang sedang terjadi suatu momentum yang harus segera dilakukan, yang diambil oleh seluruh rakyat Indonesia, dan kita tahu kita sekarang sedang berbicara dengan seluruh rakyat Indonesia yang ada di luar negeri, yang disebut diaspora. Kita harus menyatukan satu momentum pendapat untuk penyelamatan atau selamatkan. Kemarin ada satu gerakan lagi, yaitu aksi gerakan Selamatkan Indonesia. Tadi beberapa poin sudah disampaikan oleh Bang Agus. Bang Azam. Ya. Apa yang menjadi persoalan tadi sudah disebutkan. Intinya adalah memang mengapa fokus rakyat Indonesia untuk terjadi atau desakan kepada Presiden untuk menangkap dan mengadili mantan Presiden Joko Widodo yang terus berlanjut, dikhawatirkan kejahatannya itu dengan tetap menjaga anaknya Gibran. Ini persoalan penting untuk penyelamatan Indonesia. Jadi perlu diketahui bahwa Bapak Presiden ini bukan perlu dukungan, kita desak harus bertanggung jawab dengan persoalan yang dimasalahkan oleh bangsa Indonesia. Beliau bahkan mengatakan ini kita adalah berkelanjutan katanya. Ini yang jadi masalah. Apa yang dilanjutkan dari pemerintahan Joko Widodo itu persoalan yang sangat memporak-perandakan Indonesia. Ijazah ini memang seolah-olah hanya kecil ijazah, tetapi inilah awal menjadi pintu masuk. Apabila Pak Prabowo berani melakukan ini, maka yang lain-lain akan menjadi mudah. Jadi semua melihat bahwa Presiden ini menjadi sandera, di mana rakyat minta untuk tangkap dan adili. Beliau berkali-kali mengatakan hidup Jokowi, hidup Jokowi. Ini suatu persoalan besar. Kalau Indonesia kita bisa menyatukan persoalan ini, tapi tadi diingatkan Pak Agus, persoalan anggapan atau tuduhan ini kita jangan memastikannya. Ijazah palsu pun kita harus berhati-hati mengatakan dugaan. Dan memang fakta diduga secara saintifik sudah meyakinkan, tidak ada yang tidak yakinnya. Bahkan secara manusianya menurut Profesor Rias Rasid, beliau ini tidak menampakkan seorang sarjana, struktur berpikirnya, pendapat-pendapatnya itu tidak ada yang tertata. Apalagi bicara kemanusiaan, tentang HAM dan sebagainya, tidak ada. Nah, maka inilah menjadi persoalan utama. Kalau kita ingin menyelamatkan Indonesia, maka Pak Prabowo jangan takut. Jadi orang malah curiga, kemungkinan banyak rahasia-rahasia Prabowo ini yang dipegang oleh Joko Widodo. Lah kalau dia sudah takut seperti itu, padahal rakyat sudah menjamin, mendukung dia, ini menjadi persoalan besar. Selama tidak ada pernyataan sikap seperti itu, tidak ada keberanian desakan rakyat untuk mencopot Kapolri dan sebagainya, karena inilah yang menjaga. Dari awal-awal kita bilang, konsentrasi Jokowi itu hanya satu. Apakah Prabowo menjaga dia atau tidak? Apabila dilihat tidak menjaga, maka itu yang diramalkan oleh Koni dan sebagainya. Jadi seolah Prabowo ini sudah tidak lama lagi. Oleh karenanya kita dukung untuk segera makzulkan Gibran supaya ini bisa tegak. Itu kalau mau. Kalau tidak, maka ada orang mengatakan 3 alternatif sekarang ini. Bisa Presiden dimakzulkan ya, oleh Gibran ini, karena dia ini sudah menyiapkan kekuatan dan bahkan mempunyai suatu pasukan-pasukan sampai 34 provinsi. Apa tidak ragu? Nah, jadi kalau tidak itu, atau mungkin atau kedua-duanya, dan itu memenuhi syarat di dalam UUD 45 pasal 7A dan sebagainya. Bisa jadi tidak bisa
dua orang ini menjadi paket itu tidak bisa. Orang-orang sendiri sini membawa masalahnya masing-masing. Gibran kita yakin itu adalah pelanggaran konstitusi berat karena pengubahan MK nomor 90 itu bukan untuk mengubah umur, hanya untuk mengubah supaya bagaimana Gibran itu bisa masuk dan itu digolkan. Ini satu kejahatan yang keji, oleh karena itu saya ucapkan selamat assalamualaikum kepada rakyat diaspora yang sedang dipandu oleh Pak Agus ini. Ini kita sangat berbahagia, jadi rakyat Indonesia ini betul-betul sedang fokus pada penyelamatan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para tokoh, para sesepuh, para pejuang, para emak-emak yang sampai saat ini tidak pernah lelah dalam bergerak untuk selalu mengawal pejuang-pejuang yang selama ini masih terus bergerak untuk bisa menegakkan kebenaran dan keadilan di negara kita ini. Walaupun semakin susut, tapi susutnya kita tidak pernah sampai kita meninggalkan ghirah perjuangan itu. Ya, saya melihat masih banyak mereka yang di luar sana sebetulnya ingin bergerak, cuma mereka menunggu arahan, menunggu komando, menunggu instruksi, yang sampai detik ini mungkin masih dikonsolidasikan. Setiap saat, setiap hari kita mendengarkan berita, membaca berita, dan hampir setiap kita baca berita pasti terasa hati kita deg-deg, deg-deg plus deg-degan. Ya, dengan situasi kondisi bangsa negara kita yang saat ini makin carut marut, ya, ekonomi tidak jelas, politik, hukum, dan semuanya juga sudah tidak jelas arahnya kemana. Saat hari ini kita dengar ada reshuffle kabinet, ya, ada beberapa menteri yang dicopot, ada pergantian tempat dan lain sebagainya. Tuntutan daripada masyarakat, tuntutan daripada rakyat adalah tidak lain dan tidak bukan. Rakyat tidak pernah mau yang macam-macam sebetulnya. Rakyat hanya ingin bagaimana sembako murah, betul. Rakyat ingin pendidikan murah. Rakyat ingin kesehatan murah. Ya, kalau murah, gratis dan lain sebagainya, ya itu yang diinginkan rakyat sebetulnya. Tapi saat ini rakyat dicekoki dengan MBG yang luar biasa, yang di dalamnya terjadi cawe-cawe. Ya, kita lihat di luar daripada nalar kita, ya, MBG-nya 10.000, turun ke masyarakat, ke sekolahannya, ke siswanya mungkin 8.000, tapi kepala SPBG-nya disiapin motor, iPad, belum lagi disiapkan dengan kaos kaki 100.000. Padahal kalau kita beli 10.000 3. Hah? Oh, ada lagi LC itu. Ya, kita ditontonkan dengan hal-hal yang begitu dan dengan bangganya begitu loh. Dengan bangganya ini kepala MBG bohong di depan presiden tanpa rasa dosa, tanpa rasa malu, gitu. Tapi nggak diganti kayaknya. Jadi sebetulnya proyek MBG ini proyek memang untuk masyarakat, untuk rakyat, atau buat persiapan 2029.
Jadi kita dicekokin terus dengan MBG. Semuanya disuruh efisiensi kecuali MBG. Bulan puasa semuanya libur, MBG nggak libur. Nanti kiamat 2 hari MBG baru libur. Ini terjadi kok. Ya. Bagaimana penyalurannya, bagaimana banyak siswa-siswa keracunan, bahkan ada yang meninggal dunia. Terlalu banyak. Kenapa sih nggak pendidikan yang murah atau pendidikan gratis saja, Pak? Bapak berharap MBG ini bisa memperbaiki gizi daripada anak-anak kita. Sementara yang diberikan kepada anak-anak kita tidak memenuhi gizi. Terus berharap nanti berhasil di 20-30 tahun yang akan datang. Sementara yang diberikan gizinya begitu. Coba kalau dari sekarang pendidikan gratis, kesehatan gratis, maka bisa dipastikan ke depannya sudah tidak ada lagi rakyat Indonesia yang tidak sekolah, yang tidak kuliah. Karena apa? Semuanya gratis. Betul. Tapi sekarang semuanya terlalu mahal. Ada yang janji kalau partai ini menang maka BPJS akan gratis. Jangan kata gratis, bayar aja. Ribetnya luar biasa. Bagaimana gratisnya? Bayar saja. Negara masih utang triliunan. Bagaimana kalau digratiskan? Ini banyak yang tidak masuk akal lah semua. Maka dari itu para pejuang, jangan pernah lelah, jangan pernah merasa letih, jangan pernah merasa kita mundur ya dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di negara kita ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi yang peduli akan nasib bangsa kita ini? Ya, para pejuang kita, para founding father kita, para syuhada kita yang sudah memerdekakan bangsa negara kita dari berbagai macam penjajahan. Para pahlawan kita tidak mengharapkan dia mendapatkan bintang jasa, dia tidak mengharapkan bintang kehormatan, dia tidak mengharapkan mendapatkan bintang Mahaputra. Para pahlawan kita hanya mengharapkan Indonesia terbebas dari penjajahan, merdeka, berdaulat, adil dan makmur, rakyatnya sejahtera. Hanya itu. Tidak banyak yang diharapkan oleh founding father kita, tidak banyak diharapkan oleh pahlawan kita, cuma ingin Indonesia ini merdeka, jauh daripada segala bentuk penindasan, jauh daripada kesengsaraan, jauh daripada penderitaan. Kenapa? Karena para pahlawan sadar bahwa Indonesia diberikan kemerdekaan, Indonesia diberikan kekayaan yang amat dahsyat dari Sabang sampai Merauke. Coba apa yang tidak ada di bangsa Indonesia saat ini? Kekayaan alamnya luar biasa. Tambangnya, nikelnya, boksitnya, batu baranya, emasnya, uraniumnya, semuanya ada di bangsa Indonesia. Apa yang tidak ada? Kekayaan pertanian, palawija, hutan dan lain sebagainya. Belum lagi kekayaan-kekayaan yang ada di laut. Siapa bilang Indonesia miskin? Siapa bilang Indonesia ini tidak mempunyai kekayaan? Indonesia amat dahsyat, tapi 60% daripada rakyat Indonesia saat ini berada di bawah garis kemiskinan. Ini ada yang salah dalam pengelolaan kita berbangsa dan bernegara. Sudah cukup, apalagi kawan-kawan perjuangan Forum Komunikasi Diaspora Indonesia yang ada di luar negeri ini, mudah-mudahan bisa memberikan sumbangsihnya, pemikirannya buat kemajuan daripada bangsa Indonesia ke depannya. Jadi jangan sampai pernah jiwa idealisme, nasionalisme Anda, walaupun Anda ada di luar negeri sana, tetap cantumkan nasionalisme di dalam dada Anda. Tapi kan kadang-kadang ini di dalam negeri sendiri berbeda. Orang yang mempunyai kepintaran, orang yang mempunyai daripada legitimasi pendidikan yang luar biasa, mampu, tapi di Indonesia ini nggak dipakai. Indonesia kadang kita nggak diakui orang-orang seperti ini.
Bagaimana ada masyarakat kita yang bisa bikin BBM sendiri, tapi tidak diakui hanya karena birokrasi perizinan dan lain sebagainya. Di Aceh ada seseorang petani yang bisa mengembangkan daripada hasil taninya. Hasil taninya berupa padi yang begitu luar biasa, karena tidak ada izin, karena birokrasinya. Sang pencetus tersebut saat ini sedang ditangkap. Belum lagi mereka yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Motor listrik saja sudah ada yang bisa di Indonesia bikin. Jangankan motor listrik, dulu alumni-alumni yang mereka dididik oleh Pak B.J. Habibie, sudah ada yang bisa membuat pesawat, tapi mereka tidak bisa mengembangkan daripada pemikiran-pemikirannya. Terkooptasi dengan berbagai macam aturan-aturan yang tidak jelas. Jadi orang-orang cerdas di Indonesia banyak, orang-orang pintar di Indonesia banyak. Cuman birokrasinya ini yang masih belum bisa untuk menyesuaikan apa yang ada. Maka dari itu kita berharap Presiden Prabowo bisalah untuk bergerak, untuk bisa menuntaskan problema bangsa ini, untuk bisa menyesuaikan lagi keadaan pada bangsa ini. Pada para tokoh, para jenderal, para purnawirawan, para tokoh-tokoh agama, ulama, kiai, habaib, para insan pers, baik YouTuber dan lain sebagainya yang masih mempunyai jiwa nasionalisme, yang masih mempunyai idealisme. Ayo sama-sama kita kawal daripada perjuangan Roy Suryo CS yang ada di pengadilan untuk bisa menangkap dan mengadili Jokowi agar tidak terus merongrong bangsa dan negara kita. Betul? Ini yang bikin gaduh bangsa kita, 3 orang yang ijazahnya nggak jelas. Jokowi ijazahnya nggak jelas. Betul? Gibran ijazahnya nggak jelas. Betul? Rismon ijazahnya nggak jelas juga. Jadi yang bikin gaduh bangsa kita ini orang yang ijazahnya nggak jelas, 3-tiganya. Ini kerok semua ini. Ya Allah Rabbi. Ya. Coba kalau Jokowi benar punya benar punya ijazah asli, tunjukkanlah. Ini ijazah asli saya. Andaikan benar, saya rasa Bang Rismon kah, Dr. Tifa kah, mereka akan ikhlas di penjara, betul? Rustam akan ikhlas di penjara, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita ingin membuka kebenaran itu yang hakiki. Seorang pejuang pantang mundur walaupun di penjara. Saya mengatakan 4 falsafah seorang mujahid. 1, ketika dia difitnah, hal biasa. Ini falsafah mujahid nih. Difitnah hal biasa. Ketika kita melakukan satu kebenaran, difitnah ini, difitnah itu, selama kita menjalankan kebenaran, jangan dengarkan fitnah itu, teruslah bergerak. Difitnah hal biasa. Di penjara, andai dia di penjara, ujlah, menyendiri. Ketika seorang aktivis, seorang mujahid, imam-imam kita dulu semua banyak yang di penjara, Imam Ghazali dan lain sebagainya banyak yang di penjara, termasuk di Indonesia ini ada Buya Hamka yang dipenjara oleh sahabatnya sendiri, Bung Karno. Sampai Bung Karno berpesan, andaikan aku mati, aku ingin yang menyolatkanku adalah Buya Hamka. Buya Hamka tidak dendam. Walaupun dia di penjara. Di penjara seorang aktivis, dia bisa tenang di dalam penjara, dia bisa menuliskan buku, dia bisa menuliskan karangannya, dia lebih tetap bisa istiqomah taqarrub ilallah. Berapa banyak tokoh-tokoh kita ketika di penjara, mereka bisa menyelesaikan berbagai macam bukunya, termasuk Habib Rizik ketika di penjara, dia bisa menyelesaikan tesisnya. Yang ketiga, ketika diusir dari kampungnya adalah rihlah. Seorang mujahid ketika menegakkan kebenaran, dia tidak disuka, dia diusir dari kampungnya, walaupun hanya jalan sendiri, dia rihlah, anggaplah ia ada tamasya. Yang keempat bagi mujahid adalah falsafahnya, andaikan dia dibunuh menegakkan kebenaran dan keadilan, maka itu adalah syahid. Nggak ada yang tidak enak seorang mujahid.
Tapi pertanyaannya adalah, istiqomahkah kita pada garis perjuangan kita? Istiqomah itu berat. Ada yang ditawarin 20 miliar, melehoy. Ada yang tawarin 120 miliar, melehoy. Ada yang ditawarin cuman SP3, melehoy. Buktikan dong kalau saya nerima, mana uangnya, mana transaksinya, mana ininya. Saya bilang ini zaman sudah modern, Pak. Nggak butuh Anda transaksi, nggak butuh Anda pakai RTGS, nggak butuh Anda untuk pemindah bukuan. Cukup Anda dikasih kartu black saja sama nomor PIN-nya, selesai sudah. Betul. Kan sering nonton drama Cina tuh katanya. Betul nggak? Jadi kalau kita mau cari nih mereka yang udah dapat duit miliaran, cari ada transaksinya, nggak bakal ketemu. Cukup kasih kartu hitam saja dengan nomor PIN, pindah itu udah. Betul, betul. Ya udahlah, buat muhasabah kalau mereka yang tidak istiqomah, berat memang istiqomah. Kalau nggak mau berjuang, bilang aja dari pertama nggak mau berjuang gitu, nggak ngerepotin yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana pada kesempatan press conference tersebut, FKDI juga menyampaikan atau mendeklarasikan 8 tuntutan. Iya Pak, betul ya? Nah, saya baru baca 8 tuntutan tersebut. Ya, ini mohon maaf Pak. Ini 8 tuntutannya terlampau halus Pak. Ini kepada pemerintah seperti ini, kita harus keras Pak. Kalau nggak keras, nggak didengar. Keras saja nggak didengar, apalagi halus. Tapi walaupun demikian, apa yang disampaikan oleh 8 tuntutan dari teman-teman FKDI ini patut kita dukung. Karena semuanya adalah memang arah tujuan kita semua ke sana. Hanya ada yang satu kurang ya Pak. Kurangnya apa? Kurangnya tidak ada majulkan Gibran. Justru majulkan Gibran adalah sasaran utama kita. Karena inilah yang membahayakan kita, dan ini yang membahayakan Pak Prabowo. Pak Prabowo di ujung tanduk ini. Pak Gibran sekarang sedang mengkonsolidasikan diri, memperkuat diri dengan membentuk di 34 provinsi relawan pendukung Gibran. Ini sangat bahaya, ini harus kita batalkan, kita gagalkan. Ini salah satu bengkelok 11-12 sama ayahnya. Biang keroknya jelas ayahnya. Ini sama, ini harus kita majulkan. Ya Pak Ustadz Eka Jaya, Pak Ustadz Asep ya. Ini penting ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Eka Jaya itu semua benar. Itu yang harus kita wujudkan ketika kita sudah bisa menata kelola ini dengan baik. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, para pejuang, jangan lupa Gibran dimajulkan. Ya, itu paling penting itu. Gibran harus dimajulkan. Ini membahayakan posisi dari Presiden Prabowo. Saya yakin dia sudah mulai cari kasakusuk bagaimana supaya Pak Prabowo selesai sebelum waktunya, sehingga Gibran bisa menggantikan. Pasti sudah ada rencana seperti itu. Kemudian yang kedua, kita jangan lupa walaupun di dalam tuntutan juga ada adili Jokowi, ini tetap kita gaungkan terus. Tangkap, adili Jokowi, kita gaung terus. Jadi 2 poin itu, angkap dan adili Jokowi, dan satu lagi adalah maju Gibran. Itu harus menjadi tujuan utama perjuangan kita. Kalau itu sudah bisa kita laksanakan dan bisa terwujud, insya Allah kita bisa memperbaiki tata kelola negara ini, dan kita bisa membantu Pak Prabowo untuk memperbaiki tata kelola negara ini. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Eka Jaya, mungkin dari tadi ada Pak Asep, mungkin sama ya kurang lebihnya, bagaimana kita bisa mensejahterakan rakyat kita. Ya, pasti itu akan dapat kita wujudkan. Jadi kalau kami dan kalau saya, 2 poin ini harus menjadi sasaran utama kita. Gaungkan terus, karena selama ini di sosmed yang ada adalah majukan Prabowo. Apa tidak bikin senang geng Solo? Geng Solo justru akan mendukung kalau Prabowo dimajulkan, dan mereka langsung siap-siap.
Pak si Gibran tidak pernah disenggol sama sekali. Jadi dia tenang-tenang dan mengkonsolidasikan diri untuk memperkuat diri, untuk mungkin dia sudah siap-siap untuk menerima estafet dari Prabowo. Ini yang bahaya. Jadi kita gagalkan Gibran menjadi RI 1 atau kita gagalkan Gibran menjadi Wapres. Sebelum waktunya harus kita bisa majukan. Saya tidak banyak yang ingin saya sampaikan, bahwa baik kami dari GMKR maupun dari FPP TNI tujuannya sama kita semua. Kita yang berada di sini satu tujuan, satu irama, dan satu wawasan yang harus kita perbaiki tata kelola negara ini. Demikian dari saya, singkat saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang kami hormati segenap para tamu undangan, hadir beserta kita, para aktivis, para tokoh dari berbagai latar belakang. Barusan kita menyimak dengan seksama apa yang disampaikan oleh Bapak Jenderal Muryono dari GMKR. Kemudian ada Ustadz Eka Jaya, Ketua Umum Pejabat. Ada Buya Fikri Bareno. Ada Bang Mursalin atau Om Lim dan para tamu undangan. Terkhusus salam hormat kita sampaikan kepada segenap keluarga besar anggota Forum Komunikasi Diaspora Indonesia yang diketuai tadi di Kanada, dan sekjennya berserta kita yaitu Bapak Agus Yunanto. Terus terang, saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan ini. Ini tentu merupakan sesuatu yang menggembirakan dan harus menjadi pelajaran bagi kita yang ada di Indonesia. Jadi saudara-saudara kita, saudara-saudara seagama atau saudara-saudara sebangsa, setanah air, meskipun ada di mana-mana, tetapi tetap peduli terkait dengan kondisi bangsa dan negara. Nah, apalagi yang ada di sini. Nah, supaya informasinya sama, saya tanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian. Apakah kondisi negara ini pasca duet Prabowo Gibran menjadi lebih baik? Saya ulang, kondisi pemerintahan 2024-2029 apakah menjadi lebih baik? Nah, apakah ada harapan kepada Presiden Prabowo untuk melakukan perbaikan? Ada harapan? Bapak Ibu punya keinginan nggak Prabowo bersikap baik? Punya keinginan nggak Prabowo melaksanakan kedaulatannya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara? Punya keinginan Indonesia menjadi macan Asia? Itu bisakah terjadi? Jika bagaimana? Jika Prabowo tidak ada dalam kangkangan Jokowi. Setuju nggak? Nah, oleh karena itu kita ingin pertegas, wahai Bapak Prabowo, kami segenap rakyat Indonesia bersepakat dengan Anda jika Anda berkomitmen dan berbuat untuk melakukan perbaikan di negeri ini, di antaranya menangkap dan mengadili Jokowi. Setuju? 2, menangkap mengadili para oligarki hitam. Setuju? Memecat para jenderal-jenderal bermasalah. Setuju? Mengganti Kapolri. Setuju? Mengganti Seskap. Ulangi, mengganti Seskap. Setuju? Setuju? Jadi kita minta kepada Bapak Prabowo, jangan ragu untuk memecat para menteri yang tidak kredibel meskipun mereka ketua umum partai. Jika yang bermasalah Bahlil, ketua umum Golkar, setuju nggak kalau dipecat? Kalau Julhas, pokoknya siapapun menteri yang bermasalah harus diganti. Kemudian
untuk jangka cepat, kan kita ini percaya nih dengan narasi yang disampaikan oleh beliau. Kan yang punya otoritas merubah negara ini adalah Presiden dan DPR, betul tidak? Kalau Presiden dan DPR itu belum kompak, maka kita tuntut keberanian kepada Presiden untuk menerbitkan Perpu. Setuju nggak? Peraturan pengganti undang-undang. Saya tanya, undang-undang minerba bermasalah tidak? Nah, kita minta kepada Presiden Prabowo, kalau serius mau menciptakan perbaikan di negeri ini, segera terbitkan Perpu minerba. Setuju? Sekarang saya tanya, undang-undang tenaga kerja, cipta kerja bermasalah tidak? Bagi kita, mau meresapel dengan menempatkan menterinya orang buruh, orang pekerja atau siapapun, selama Perpu terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan tidak diterbitkan, maka kita masih melihat ini hanya omon-omon. Betul tidak? Saya tanya, KPK zaman Jokowi dilemahkan tidak? Undang-undang KPK perlu nggak diganti? Kita dorong agar Presiden menerbitkan Perpu. Saya tanya, Indonesia sekarang kita punya ibu kota negara enggak? Punya ibu kota negara enggak? Bapak Ibu, Indonesia ini negeri yang sangat luas. Daratannya saja 1,9 juta kilometer. Lautannya 3,2 juta kilometer. Kalau digabungkan daratan dan lautan 5,1 juta kilometer. Indonesia negeri terbesar kaum muslimin sedunia. Dan Indonesia menjadi negeri 10 besar terbesar di dunia. Tapi ada aneh tapi nyata. Negeri yang besar ini seperti tidak punya ibu kota negara. Betul tidak? Terbit IKN. Tapi di IKN sekarang mereka bekerja tidak? Masih di Jakarta. Disebut ibu kotanya di Jakarta, ada IKN. Disebut IKN masih di Jakarta. Artinya sampai hari ini definitif, de facto dan de jure-nya seperti Indonesia tidak punya ibu kota negara. Ini memalukan. Jadi kepada Presiden Prabowo, kalau serius ingin menjaga kedaulatan negara, segera terbitkan Perpu terkait IKN. Batalkan IKN. Setuju? Allahu Akbar. Terakhir, kalau berpartner harus dengan orang baik. Di dalam kepemimpinan nih, kalau sholat, saf pertama yang paling dekat dengan imam adalah orang yang kualitas bacaannya paling bagus. Imam sholat, maka saf yang di belakang imam 1, 2, 3 harus orang yang punya rekam jejak kualitas keilmuan bacaannya. Yang kedua, kaitan dengan fisiknya. Kenapa? Manakala presiden, manakala imam sholat ada uzur syar'i, maka langsung diganti oleh makmum. Nah, sekarang kepada Bapak Presiden, coba renungkan, coba kaji dengan sepenuh hati. Apakah mungkin Indonesia akan baik-baik saja, akan menjadi maju, akan menjadi sejahtera jika yang jadi presidennya adalah Gibran? Mungkinkah Indonesia maju dengan presidennya Gibran? Dalam undang-undang, jika presiden mangkat, berhenti dan tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka diganti oleh siapa? Wakil presiden. Jadi kepada Bapak Prabowo, segera tuntaskan aspirasi masyarakat. Terbuka bahwa Gibran ijazah SMA-nya diduga bermasalah. Diduga ya. Punya ijazah enggak? Buktikan. Terus bagaimana SKCK sejak awalnya? Buktikan. Jika ternyata terbukti dugaan itu dan kemudian bermasalah, maka jangan ragu untuk memakzulkan Gibran.
Dan Presiden Prabowo harus yakin, bukan hanya angkatan darat, bukan hanya angkatan udara, bukan hanya angkatan laut. Jika Presiden bersama rakyat, maka segenap komponen rakyat akan bersama Prabowo untuk menjaga negeri ini dari kangkangan Jokowi dan para oligarkinya. Setuju? Kalau Prabowo kemudian dimusuhi oleh gerakan-gerakan yang mau melakukan pembusukan, siap bela, siap dukung. Tapi kalau sebaliknya, ternyata Prabowo menikmati permainan Jokowi, ternyata Prabowo menikmati permainan jongos-jongos asing, maka kita pun harus bersikap adil. Maka kalau Prabowo ternyata tidak memenuhi aspirasi rakyat, malah bersama Jokowi, kita juga jangan ragu-ragu untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar kepada Prabowo. Bagi kita semua yang ada di sini bukan tim sukses orang per orang. Bagi kita yang di sini, kita adalah tim sukses agama, bangsa dan negara. Siapapun yang berbuat untuk kepentingan agama, bangsa dan negara, kami bersamanya untuk berjuang dengan segala kemampuan kami.